Xiaomi tak hentinya menghadirkan ponsel anyar dan kabarnya perusahaan asal Cina tersebut akan meluncurkan Xiaomi Redmi Note 13 Turbo. Di tengah penantian rilisnya Xiaomi Redmi Note 13 series dan hingga ada kabar Xiaomi Redmi Note 13 Turbo, apakah spesifikasinya lebih jauh atau lebih bagus dari Redmi Note 13 series biasa, atau Turbo ini memiliki spesifikasi yang sangat garang gitu, bisa aja ya di kelas HP flagship gitu. Redmi Note 13 Turbo ini kabarnya juga salah satu rebranding dari Poco F6. Sebelumnya juga Redmi Note 12 Turbo itu juga rebranding dari Poco F6. Nah, sehingga nantinya barang yang masuk di Indonesia itu adalah brandingnya Poco F6 gitu. Ya kita nggak tahu bagaimana kedepannya dan kapan rilisnya bakal kita spill di akhir video ini, dan mungkin kita akan bahas dulu sedikit spesifikasinya yang ada di dalam Redmi Note 13 Turbo. Sebelum kita membahas kapan tanggal rilisnya, ya tepatnya bulan apa tanggal rilisnya, kita akan sedikit membahas rumor spesifikasi Redmi Note 13 Turbo atau rebrandingnya dari Poco F6. Ya, yang salah satu yang bikin aku salfok gitu ya, itu adalah di prosesornya. Prosesornya dari Redmi Note 13 13 Turbo ini dibekali dengan Snapdragon 8S Gen 3 S. S itu apa sih bang gitu? Nah, dari yang udah aku baca-baca dan aku cari, seri Edge itu adalah versi late-nya dari 8 Gen 3. Jadinya 8 Gen 3 itu tertingginya lah, dan versi late-nya atau adiknya itu 8S Gen 3, atau bisa setara dengan 7 plus Gen 2 atau Gen 3, aku kurang tahu, mungkin bisa dikoreksi nanti di kolom komentar. Nah, Antutu yang diberikan dari 8S Gen 3 itu berapa sih? Dari forum-forum Xiaomi yang udah aku baca juga, katanya 8S Gen 3 itu Antutunya bisa mencapai 1600 atau 1600 sampai 1700 gitu. Ya ini sehingga masuk di kelas atas gitu untuk segi prosesornya, karena dari yang aku tahu Snapdragon 7 Gen 2 atau Gen 1 itu Antutunya hanya 800.000. Ya, 800.000 ya. Iya, 800 kan itu 800.000 kan? 800.000 sampai 1.200 gitu. Sampai 1.200.000. Nah, sedangkan di sedangkan di Snapdragon 8S Gen 3 itu bisa sampai 1.600.000. Dari skor Antutu yang kita dapat, otomatis kita juga tahulah performa yang diberikan dari HP tersebut gitu. Nah, seperti yang udah aku sebutkan tadi, Antutunya 1.600.000, otomatis HP-nya juga kenceng gitu. Rumornya, layar yang dibawa dari Redmi Note 13 Turbo yaitu 1.5K, hampir mendekati di 2K. Ya ini sangat bagus sih dari kualitas layar, pencahayaan dan warna. Apalagi baterai yang dibawa itu 5300 mAh dan dibekali dengan charger 90 watt. Sedangkan di Redmi Note 13 Turbo itu sampai 99 watt. Ya otomatis dari baterainya yang gede, maka diberikan fast charging juga yang lebih cepat gitu. Sistem yang dibawa dari Redmi Note 13 Turbo itu Android 14 dan HyperOS. Nah, HyperOS sebelumnya mungkin kalian ada yang kurang tahu apa sih HyperOS itu. HyperOS adalah salah satu sistem pengembangan yang sebelumnya di MIUI gitu. Nah, setelah MIUI terus dikembangkan di HyperOS. Hasilnya tuh nggak beda jauh dengan sistem MIUI. Ya cuman ada sedikit perbaruan atau kayak perbedaan gitu, tapi ya hampir sama sih menurutku. Soalnya aku juga belum pernah pakai HyperOS. Aku pakai Redmi Note 8 itu juga masih pakai MIUI. Mungkin kalian yang pernah merasakan pengalaman menggunakan sistem HyperOS bisa
Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Nah, untuk kamera, kemungkinan Xiaomi Redmi Note 13 Turbo ini tidak akan menggunakan sensor yang spesial, sama halnya seperti Redmi Note 12 Turbo. Karena prosesor yang dibawa dari Redmi Note 13 Turbo itu telah mencukupi lah, telah bagus, otomatis ada hal yang harus dikorbankan, yaitu kameranya. Nah, jika kamera yang dibawa juga bagus seperti sensor Sony atau sensor lain-lainnya yang sekiranya itu mahal, pasti harganya bisa jauh lebih mahal dari harga pasaran yang ada di Indonesia. Harga pasar di Indonesia itu Xiaomi Redmi Note 13 Pro atau rebrandingnya Poco F6 itu biasanya kisaran harga paling mahal itu 6-7 juta atau sampai 8, enggak menyentuh di 9 juta. Karena kalau menyentuh di 9 juta mungkin itu nggak masuk banget di harga pasar Indonesia. Nah, otomatis Xiaomi harus mengorbankan salah satu performanya, yaitu di kameranya. Nah, di Indonesia itu kayak kamera itu nggak terlalu penting sih buat Android gitu, karena mereka pada tergiur di iPhone untuk kamera. Sedangkan di Android pasaran di Indonesia itu lebih tergiur di performanya atau di Snapdragon-nya. Dan dari Snapdragon-nya juga yang dibawakan tadi udah aku jelaskan, yaitu 8S Gen 3 atau bisa dibilang adiknya 8 Gen 3. Antutunya menyentuh 1.600.000. Ya, dari yang udah aku jelasin itu otomatis ini ya, menurutku bakal banyak yang cari Redmi Note 13 Turbo ini, karena ya mereka pada penasaran bagaimana kencangnya sih prosesornya yang dibawa sama Redmi Note 13 Turbo dan berapa harganya, lalu bagaimana pengalamannya lah menggunakan itu gitu. Lalu kapan sih rilisnya? Masih pada penasaran kan? Nah, dari informasi yang udah kita kumpulkan dan kita himpun, Redmi Note 13 Turbo bakal rilis di Maret 2024. Video ini dibuat di tanggal 24 ya, mungkin masih ada kesempatan seminggu atau 2 minggu lagi buat kalian ngumpulin uang gitu. Karena Maret 2024 Redmi Note 13 Turbo bakal rilis. Tapi ini ya yang jadi pertanyaan. Semoga beneran rilis di Maret 2024, karena ya ini masih info yang belum pasti yang kita dapatkan, karena kita juga sempat diundang Poco untuk media gathering. Ini bisa dicek di sini di linknya ya. Biasanya Poco setiap mengeluarkan HP terbarunya dia bakal share di email gitu untuk press release-nya dan spesifikasinya, lalu pasarannya Poco-nya itu bakal kemana gitu, bakal dirilis. Nah, untuk saat ini masih kita masih belum dapat email dari pihak Poco. Ya semoga aja di akhir bulan ini kita dapat email, terus kita bisa langsung datang, mungkin ada perilisannya jika di Jogja ya, soalnya video ini kita bikin di Jogja. Ya, semoga informasi yang aku berikan ini bisa membantu kalian lah untuk apa sih spesifikasi dari Redmi Note 13 Turbo dan harganya, lalu kapan rilisnya. Jika ada salah kata ya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk mengetahui perkembangan teknologi di dunia ini.